Saya pikir mungkin apa ini jalan dari Allah ya untuk memudahkan saya menyelesaikan kesulitan hutang yang saya alami ini. Itu sangat luar biasa akibat dari hutang yang kita peroleh dengan cara riba. Itu akan menimbulkan harta yang haram. Itu akan menimbulkan harta yang haram. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kesempatan dan kemudahan untuk bisa ikut PBTR ini. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Mia. Saya dari Depok, Jawa Barat. Saya KSO alat-alat kesehatan. Saat ini saya stres, tertekan, dan pusing karena akibat kesalahan dan kebodohan saya sendiri yang mempunyai hutang dengan jumlah yang lumayan besar ya, hampir 29 miliar. Saya tahu acara ini secara tidak sengaja ketika saya sedang membuka YouTube, ada iklan, ada informasi tentang masyarakat tanpa riba. Di situ kan highlightnya bagus-bagus ya, maksudnya lunas hutang miliaran, bahkan sampai ada yang ratusan miliar dalam waktu sekian lama. Saya itu melihat dalam 3 hari sambil saya kerja, sambil saya dengerin tuh YouTube testimoni dari yang sudah mengikuti PBTR, kemudian mereka berhasil mengimplementasikan apa yang menjadi ilmunya. Terus terang aja, pada waktu awal saya melihat YouTube tuh saya nggak percaya ya. Saya pakai logika, mana mungkin sih hutang sampai ratusan miliar gitu ya, sampai bisa lunas dengan hal-hal yang dilakukan unlogik itu. Saya kayaknya ini jangan-jangan aliran sesat, saya pikirkan. Saya pikir ini aliran sesat atau ajaran-ajaran apa sih. Saya juga sempat berdiskusi kan dengan suami, apakah benar ini ada hal-hal di luar kepala, di luar nalar manusia yang bisa sangat membantu kami yang sedang berhutang ini untuk bisa keluar dari hutang dan riba gitu kan. Akhirnya pada tanggal 25 September saya WA ke nomor yang ada di YouTube untuk menghubungi panitia. Kemudian tadinya saya menanyakan itu bukan untuk ikut acara ini, tapi saya menanyakan tentang buku merah yang selalu ada di sesi interview di YouTube, itu selalu menampilkan buku merah. Jadi saya tuh sebenarnya tertarik, pengen tahu apa sih isi buku merah itu gitu loh. Karena semua yang pembicara di situ mengatakan buku merah ini sebagai ibaratnya pedoman buat para yang mempunyai hutang ya, untuk menjadi inspirasi untuk melunasi hutang. Jadi saya WA itu 25 September, saya tanya bagaimana cara untuk mendapatkan buku merah ini, karena saya kan mau baca gitu kan, pengen tahu isinya apa sih gitu, magic thing apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah kemudian saya dapat respon dari pihak admin dari MTR sorenya. Mereka menanyakan detail seperti nama, usaha, sudah usaha berapa lama, posisi hutangnya berapa, dan saya akhirnya tadinya iseng aja tuh saya ngisi gitu kan, saya ngisi data-data tersebut karena saya nggak yakin juga apakah akan ikut atau enggak ya. Saya waktu itu masih belum terlalu percaya 100%, kayaknya nggak mungkin nih, apakah akal-akalan aja gitu ya, cuma antara penasaran seperti apa sih gitu kan. Ternyata tidak saya sangka pada tanggal 27 September ada telepon masuk. Cuman waktu itu saya nggak bisa angkat karena saya lagi di jalan. Nah terus saya ada terima WA juga, ternyata ada dari tim MTR yang menghubungi saya gitu kan, dan saya bilang saya kaget juga gitu, ternyata respon dari tim MTR itu sangat cepat sekali. Karena yang saya baca dari testimoni di YouTube itu kan yang di WA yang ada di komen-komen para pemirsa dari YouTube mengatakan banyak yang sudah lihat
acara ini dan ingin ikut mendaftar tapi nggak pernah bisa terpanggil gitu kan. Makanya saya agak heran, loh saya kan tadi awalnya iseng-iseng aja gitu, langsung bisa direspon oleh panitia. Saya pikir mungkin apa ini jalan dari Allah ya untuk memudahkan saya menyelesaikan kesulitan hutang yang saya alami ini. Kemudian saya diskusi dengan suami juga tadinya kayaknya nggak mungkin gitu, tapi ya udahlah dicoba aja, namanya juga orang ikhtiar, siapa tahu dengan mengikuti acara ini memang ada jalan keluar bagi persoalan hutang yang kami alami. Kemudian saya daftar, alhamdulillah ternyata Allah memang sudah mentakdirkan saya untuk bisa hidup menurut syariat Islam ya, bahwa ternyata memang riba itu dilarang dan efeknya itu sangat luar biasa akibat dari hutang yang kita peroleh dengan cara riba itu akan menimbulkan harta yang haram, apalagi kita gunakan untuk keluarga, untuk usaha, itu tidak akan membawa berkah. Jadi semuanya peserta MTR ini adalah orang-orang pintar ya, pintar dalam sisi ilmu, tapi mungkin lebih banyak menggunakan logika dibanding menggunakan syariat Islam, bahwa syariat Islam itu memang Allah sudah mengatur kenapa melarang adanya riba, karena itu menimbulkan kerusakan luar biasa, dan saya baru menyadarinya dari hasil MTR selama 4 hari ini. Untuk biaya menurut saya tidak sebanding lah ya dibandingkan dengan solusi yang saya dapatkan selama 4 hari ini. Jadi insya Allah saya bisa lebih berpikir jernih, lebih berpikir tenang bagaimana caranya menyelesaikan hutang-hutang riba saya, dan insya Allah semoga Allah meridhoi baik saya maupun teman-teman saudara-saudara baru saya di MTR ini untuk bisa menyelesaikan semua hutang piutang riba dalam waktu secepat-cepatnya agar hidup kami bisa lebih barokah. Dan kita luruskan niat bahwa ini adalah untuk ikut acara ini untuk ikhtiar kita mendekatkan diri pada Allah, mempercepat cara kita untuk memantaskan diri Allah cintai, agar Allah juga menolong kita menyelesaikan semua urusan dalam hidup kita. Saya memang sebelumnya pernah bekerja di perbankan, dan kebetulan saya salah satu juga yang sering memutus kredit ya, sering memutus kredit dari mulai yang kecil sampai yang besar gitu kan. Saya ya Allah tersadar gitu ya, tersadar bahwa sudah begitu banyak dosa yang saya lakukan karena persetujuan kredit yang telah saya lakukan. Alhamdulillah saya disadarkan bahwa istilah apapun yang dipakai di perbankan ya, kalau konvensional itu kan istilahnya bunga, kalau di syariah itu margin atau bagi hasil, tapi semua itu adalah bagian dari riba. Kenapa? Karena sebenarnya utang piutang itu adalah tolong menolong, tapi pada saat kita berhutang kepada bank, mau konvensional ataupun syariah, itu adalah ada kelebihan uang yang harus dibayarkan dari pokoknya, dan jika nasabah itu mulai bermasalah, ada denda, penalti, ongkos-ongkos administrasi yang harus dibayarkan, dan itu semua adalah termasuk dari bagian dari riba. Dan mungkin kalau yang di bank-bank syariah itu seperti murabahah ya, yang saya dapatkan pelajaran dari sini, ternyata itu adalah multi akad. Misalnya murabahah bil wakalah gitu ya, itu adalah multi akad. Dengan adanya multi akad itu sendiri ternyata adalah akadnya itu akad batil, sehingga dengan akad yang batil itu, jika kita terus mempertahankan kondisi dalam kondisi batil, kita menghasilkan harta dari harta yang batil. Saya sarankan untuk segera melunasi semua hutang-hutang yang ada di bank ataupun leasing. Karena jika ada utang, menurut hadis Rasulullah SAW, jika ada hutang, walaupun tidak ada ribanya, itu akan menghalangi kita masuk surga. Apalagi kita punya hutang yang ada ribanya, itu udah pasti masuk neraka. Jadi
Itu keyakinan kami sebagai umat Islam, dan saya kira ajaran tentang larangan riba itu bukan hanya ajaran Islam, semua agama pun pasti melarang riba karena efeknya luar biasa, kerusakan bagi manusia akibat riba ini. Semoga teman-teman, saudara-saudara saya yang masih mempunyai hutang dan terlibat dari riba, Allah mudahkan langkahnya, Allah berikan hidayah untuk bisa segera menyelesaikan riba. Dan bagaimana cara solusinya, sebisa mungkin teman-teman semua, saudara-saudaraku semua di luar, untuk bisa mendaftar di masyarakat tanpa riba ini. Insya Allah akan ada jalan keberkahan, solusi dari segala permasalahan seperti yang saya alami. Bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu seperti awalnya saya ikut program ini. Namun setelah saya rasakan ini bukan program simsalabim, karena insya Allah selama ikhtiar kita untuk mendekatkan diri, memantaskan diri untuk dicintai Allah, Allah akan menyelesaikan semua permasalahan hidup kita, termasuk hutang-hutang dan riba kita, insya Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.